Halo semuanya, perkenalkan saya Asari Siregar akan memberikan tips bagaimana cara pembuatan makalah. Nah, seperti makalah yang akan saya jadikan di video ini. Nah, di sini kita harus memiliki judul tentunya untuk pembuatan makalah kita. Nah, seperti makalah yang ada saya di video ini, yaitu ini yang saya tandai. Nah, judul pada makalah ini pada umumnya berukuran 12 hingga 14. Nah, di sini saya menggunakan ukuran font yakni 14. Nah, dengan jenis teks yaitu Times New Roman. Nah, begitu juga dengan identitas lainnya. Nah, ini juga namun identitas untuk diri sendiri yang saya buat adalah ukuran 12 dengan jenis teks adalah Dengxian. Nah, logo yang ada pada makalah ini bisa diperbaiki sesuai dengan teman-teman. Nah, seperti yang saya tampilkan ya, cara memperbaikinya atau memperbaiki ukurannya ada pada yang saya lakukan. Kemudian untuk kata pengantar, judul kata pengantar bisa berukuran 12 hingga 14 juga. Nah, di sini saya masih menggunakan ukuran 12, jika ukuran 14 dia akan seperti ini. Nah, dengan jenis teks yaitu Times New Roman. Begitu. Nah, di sini daftar isi dengan ukuran 14 juga. Nah, untuk babnya saya menggunakan ukuran font yaitu 12 dengan jenis teks New Roman, Times New Roman. Begitu juga dengan bab-bab selanjutnya. Nah, untuk subbabnya seperti ini 1.2, 1.3, 1.1. Nah, saya juga menggunakan ukuran 12 yaitu ini yaitu, dan juga menggunakan teks yaitu Times New Roman. Begitu ya teman-teman. Lalu untuk daftar isi, teman-teman sekalian harus terlebih dahulu menyiapkan jika otomatis teman-teman sekalian di sini saya menggunakan daftar isi otomatis. Nah, kita harus terlebih dahulu menyelesaikan makalahnya yaitu dengan mengosongkan daftar isinya. Nah, seperti ini. Lalu seperti ini ya teman-teman. Lalu untuk pengisian daftar pustaka, teman-teman sekalian bisa langsung menandai seperti yang saya buat di sini, yaitu pengisian daftar pustakanya. Jika dengan cara otomatis, kita bisa langsung menekan Ctrl T. Nah, ini ya teman-teman, otomatis dia akan daftar pustakanya akan jadi seperti yang di sini. Nah, jika dia menggunakan ukuran dengan manual, kita harus menandainya seperti ini ya teman-teman. Nah, akan diukur dari sini. Nah, dari situ ya teman-teman. Lalu kembali lagi ke daftar isi tadi, yaitu ini. Untuk pengisian daftar isi otomatis, kita terlebih dahulu pergi ke view, lalu ke navigation pane. Nah, seperti ini. Nah, di sini sebelumnya saya sudah melakukannya. Hal yang harus kita lakukan adalah mengheading semua judul-judulnya seperti ini. Untuk kata pengantar kita lakukan heading 1 ya teman-teman. Lalu daftar isinya juga ikut dimasukkan yaitu heading 1. Nah, untuk babnya kita masukkan juga untuk heading 1 seperti ini ya teman-teman. Untuk subbab kita lakukan heading 2. Nah, seperti ini.
Untuk perbedaannya nanti heading 2 agak sedikit masuk ke dalam, begitu juga dengan subbab selanjutnya. Nah, untuk bab 3, bab 2, bab 4 dan seterusnya itu adalah heading 1. Nah, seperti yang saya tampilkan di sini. Nah, lalu daftar pustaka juga ikut di heading 1. Lalu, hal yang harus kita lakukan adalah kembali ke daftar isi. Kemudian, kita pergi ke reference, lalu klik table of contents. Nah, kita pilih automatic table 1. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini untuk contents bisa dihapus. Nah, daftar isinya akan langsung otomatis terisi seperti ini. Nah, kata pengantar ini ukurannya bisa diperbaiki ya teman-teman, sesuka kita. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk daftar isinya. Nah, jadi inilah makalah yang sudah jadi untuk pengumpulan tugas yang akan saya lakukan. Nah, ini kan ada teks yang kurang rapi. Nah, ini bisa diperbaiki ya teman-teman. Nah, seperti ini. Perbaiki agar terlihat lebih rapi. Nah, jadi di sini makalah yang ingin saya kumpulkan sudah jadi ya teman-teman. Nah, ini dia. Lalu untuk pengumpulannya adalah menyimpan makalah kita. Nah, ini lalu kita save as dalam bentuk dokumen. Nah, lalu kita jika ingin di rename, nah seperti ini saya sudah membuat rename-nya ya. Lalu untuk menyimpannya ke PDF, pilih tanda panah kecil di sini. Nah, PDF ya teman-teman. Oke. Lalu kita save. Nah, itu akan otomatis